Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin kan kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS ya. Meskipun sudah melaksanakan kegiatan PTS, nah hari ini juga harus tetap semangat ya, karena kalian sekarang sudah mulai belajar kembali seperti biasa. Semoga hasil PTS kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Kalau kalian senang baca cerpen ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita ya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita ada apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita? Baik. Oke, daripada nebak-nebak, yuk kita bahas unsur-unsurnya yang terdapat dalam cerita. Yang pertama itu ada tema. Kemudian ada tokoh dan perwatakan. Selanjutnya ada latar atau setting ya. Yang keempat ada alur cerita. Dan yang kelima ada amanat. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Baik, yuk kita bahas satu persatu unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema, apa sih tema? Nah, tema adalah gagasan pokok yang menjadi inti permasalahan yang mendasari sebuah cerita. Biasanya tema itu terlihat dari judul cerita tersebut. Ya, jadi tema ini ada kaitannya dengan judul. Tapi judul itu bukan berarti tema. Tapi tema itu pasti ada kaitannya dengan judul. Ya. Contoh tema misalnya temanya tentang keluarga, tentang kejujuran, tentang keberanian, ya, tentang kesungguhan dan lain sebagainya, itu adalah contoh dari tema ya. Atau temanya tentang pendidikan atau tentang sekolah. Nah, tema itu ide pokok ya, ide pokok secara umum ya. Itu adalah tema. Baik, yang selanjutnya yaitu tokoh dan perwatakan. Nah, di tokoh dan perwatakan ini akan sedikit lebih banyak pembahasannya dibandingkan dengan tema ya. Sebelumnya, pengertian tokoh adalah pelaku atau orang yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Jadi tokoh ini adalah orang yang berperan, orang yang melakukan sesuatu atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Itu adalah tokoh ya. Kalau sedangkan perwatakan itu adalah sifat, tingkah laku tokoh atau karakter di dalam cerita tersebut ya. Jadi si tokoh punya sifat atau punya tingkah laku, masing-masing tokoh berbeda ya. Wataknya berbeda atau sifat dan tingkah lakunya pasti berbeda. Nah, itu disebut dengan perwatakan. Ya, ingat kalau tokoh adalah orangnya, kalau perwatakan adalah sifatnya. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 3. Ada yang sudah tahu apa saja? Ya, tokoh protagonis. Ada tokoh protagonis. Yang kedua ada tokoh antagonis. Dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, apa sih pengertian dari ketiga tokoh ini? Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menjadi pemeran utama dan mendukung cerita tersebut. Biasanya tokoh protagonis ini berkarakter baik ya. Bisa jujur, dia pemberani, pemaaf, rendah hati dan lain sebagainya. Itu adalah karakter-karakter baik. Nah, ini dimiliki oleh tokoh protagonis ya. Biasanya tokoh protagonis ini adalah pemeran utama. Kalau Bapak kasih contoh, ini contohnya. Nah, mungkin kalian tahu. Nah, ini adalah tokoh apa? Ya, Naruto. Ya, Naruto adalah salah satu contoh tokoh protagonis ya di dalam cerita.
Kemudian ada Batman. Nah, mungkin kalian juga nggak asing ya dengan Batman. Ya. Kemudian, nah ini nih, ini adalah SpongeBob. Nah, SpongeBob merupakan salah satu tokoh protagonis. Nah, ini adalah contoh dari tokoh protagonis ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini bertentangan ya atau berbanding terbalik dengan tokoh protagonis. Artinya tokoh antagonis ini tokoh yang berkarakter jahat atau tidak baik. Nah, tokoh antagonis ini adalah dia bertentangan dengan cerita ya. Jadi dia menentang yang namanya si tokoh protagonis tadi itu. Nah, siapa saja sih contoh-contohnya? Nah, ini dia. Siapa? Iya betul, Joker ya. Joker adalah tokoh antagonis ya, salah satu tokoh antagonis ya yang berperang melawan Batman. Nah, kalian tahu ini siapa? Ya, ini adalah Madara. Nah, Madara adalah salah satu tokoh antagonis yang ada di dalam cerita Naruto. Nah, kalau yang ini dia Plankton. Plankton adalah salah satu tokoh antagonis yang terdapat di cerita SpongeBob. Nah, ini adalah tokoh antagonis. Jadi kalian tahu kan bisa membedakan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya, kita akan ke tokoh yang terakhir. Tokoh terakhir adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Nah, tokoh ini berada di pihak protagonis atau antagonis ya. Jadi, nah ini contoh-contohnya. Di sini ada Orochimaru, ya, ada Jiraiya, ada Kakashi, ada Itachi, ya, ada Neji, ada Yamato, kemudian ada Deidara, ada Hida. Nah, ini adalah ada Gaara, Sasuke dan nah ini adalah contoh tokoh tritagonis. Jadi tokoh-tokoh ini berada di antara tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Jadi pemeran penengah ya di antara keduanya pasti ada. Nah, selain itu, nah di sini ada Pearl, Nyonya Puff, Squidward, ya, Patrick, Sandy, Mr. Krab, siapa itu? Komputernya Plankton, Karen ya, sama Gary. Nah, ini adalah contoh dari tokoh tritagonis yang ada di cerita SpongeBob. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah bisa kan membedakan mana tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, ini adalah jenis-jenis tokoh ya. Nah, baik anak-anak, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita baru bahas 2 tema dan tokoh. Jadi masih ada 3 lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak harap pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Bapak harap juga kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak jelaskan. Untuk lebih memperkaya pemahaman kalian, kalian bisa baca buku tema 4 ya. Di situ ada penjelasan kembali tentang tokoh, atau kalian juga bisa googling ya. Jangan bosan atau jangan malas untuk mencari pengetahuan yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita, dan mari kita akhiri dengan membaca istighfar dan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Tetap semangat untuk belajar, dan Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan Bapak mohon pamit. Jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.